Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang konsep dan dinamika kebudayaan. Kebudayaan, kalau secara definisi menurut para ahli, ini menurut E.B. Taylor, kebudayaan ialah hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, serta kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Ya. Yang kedua, ada dari Kunchoro-Ningrat. Ini kebudayaan ialah suatu sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri dengan belajar. Nah, beda lagi dengan Kreber. Ya. Kreber mendefinisikan kebudayaan itu sebagai segala hal yang merupakan perwujudan dari gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Ya. Jadi ini definisi kebudayaan dari beberapa ahli. Ketika disimpulkan, maka kalau bicara sederhana adalah segala aktivitas manusia ya, dari hasil belajar dan untuk bertahan hidup yang hidupnya secara turun-temurun. Jadi itu yang dimaksud kebudayaan. Jadi kalau dari definisi itu ya, ini sangat luas sekali ketika berbicara soal kebudayaan ya. Kenapa sangat luas? Ya, karena definisinya juga seperti itu, sangat luas. Jadi aspek-aspek yang ada di dalam kebudayaan itu ada 7 unsur. Ya, 7. Yang pertama adalah unsur religi. Yang kedua sistem kemasyarakatan. Yang ketiga peralatan. Yang keempat sistem mata pencarian hidup. Yang kelima sistem bahasa. Yang keenam sistem pengetahuan. Dan yang terakhir ini seni. Ya. Kenapa seni ada poin yang terakhir? Lah, ini masyarakat kita biasanya ketika ditanya kebudayaan itu apa, jawabnya identik dengan nomor 7, seni. Ya. Tidak jarang sekali masyarakat kita ketika ditanya tentang kebudayaan mereka akan menjawab saya bekerja sebagai buruh tani. Nah, jarang sekali. Ya. Atau ini misalnya kebudayaan, ditanya kebudayaan, orang akan menjawab tentang aktivitas pemerintahan ya. Itu tidak disebut sebagai kebudayaan, padahal itu adalah sistem kemasyarakatan. Itu dijelaskan di dalam sistem kemasyarakatan kita. Jadi unsur religi pun semacam itu ya. Ada sistem kemasyarakatan, ada sistem peralatan. Nah, misalnya handphone, kita bicara handphone ya, mulai yang dari monoponik, poliponik hingga yang saat ini smartphone ya. Ini kita berbicara tentang kebudayaan. Jadi kebudayaan ini sangatlah luas ya. Ini yang perlu difahami ya, bersama bahwa ketika ada unsur religi, ada unsur kemasyarakatan, ada unsur peralatan, ada unsur mata pencarian hidup ya, ada unsur bahasa, kemudian ada unsur pengetahuan, dan ada unsur seni. Itu berarti berbicara soal kebudayaan. Makanya ketika kongres-kongres kebudayaan yang didatangkan itu banyak orang, beragam ya, dari 7 elemen itu. Nah, terus kebudayaan sendiri itu sifatnya lentur, dinamis ya, dari awal hingga akhir. Akhir ini ya sesuai dengan perkembangan zaman, bisa nanti sampai berakhirnya dunia ini. Kebudayaan itu terus berubah. Dulu kali pertama manusia itu menggunakan untuk pencarian hidup itu menggunakan alat-alat yang dari batu ya. Orang manusia purba zaman dulu. Kemudian semakin maju ada cangkul, ada cabit, ada sabit. Kemudian semakin maju lagi ketika berbicara soal peralatan, itu orang ke sawah ya, itu sudah pakai traktor. Ada mesin ya. Nah,
terus berkembang. Jadi pada tahapan ini kebudayaan ini terus berkembang, melentur. Jadi tidak saklek, tidak berhenti hanya sampai high saja, tapi juga pada populer. Ya, kenapa begitu? Ya, karena itu adalah sifat dari kebudayaan ini, mengikuti perkembangan zaman. Jadi zaman milenial ini tentu kebudayaan ini juga akan semakin mengikuti perubahan ya. Jadi ini semakin masif kebudayaan ini. Jadi di sini yang akan saya bahas ini yang pertama adalah faktor dinamikanya, dampak dinamika tersebut, kemudian penyesuaian antar budaya, dan keempat kebudayaan nasional Indonesia. Ya, tahap pertama faktor dinamika. Faktor dinamika ini ada dua hal. Ya, faktor dinamika jadi faktor perubahan ya kebudayaan itu dipengaruhi oleh 2 poin. Poin pertama itu dari dalam masyarakat, yang kedua dari luar masyarakat. Jadi kalau di dalam perubahan masyarakat ini semacam ini, misalnya ada perubahan jumlah penduduk, ya, ada meninggal, ada lahir atau pindah dari misalnya Mojokerto pindah ke Surabaya, dari Surabaya pindah ke Jakarta, dari Jakarta pindah ke Australia dan lain sebagainya. Perpindahan ini mempengaruhi kebudayaan. Juga tentang penemuan baru, gagasan ataupun tekniknya. Jadi ini yang dari dalam masyarakat. Maksudnya bagaimana penemuan baru? Jadi misalnya ada sebuah kumpulan dosen-dosen atau mahasiswa teknik ya, atau mahasiswa teknik lah, kalau lebih simpel ini teknik. Kemudian mereka berbicara tentang masyarakat saat ini sedang membutuhkan alat untuk cek suhu panas tubuh ya. Maka dibicarakanlah ini dengan orang-orang teknik yang berkumpul ini bagaimana cara mendeteksi tubuh. Orang teknik yang akhirnya butuh tentang tubuh berkomunikasi dengan orang ahli biologi. Nah ini dikombinasikannya melahirkan sebuah alat. Nah ini dengan adanya alat ini ya tentu perubahan itu akan ada ya, kebudayaan yang dulu bahwa panas itu ya cukup dirasakan dengan tangan. Oh ya badanmu panas ya, atau mengobati panas dengan dikompres ya. Dengan adanya alat tersebut ya tentunya nanti akan ada penemuan-penemuan lagi, penemuan-penemuan baru untuk menurunkan panas ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari luar masyarakat. Nah dari luar masyarakat ini kalau secara ilmiahnya ada disebut sebagai difusi, asimilasi, akulturasi, infiltrasi, dan penetrasi. Ingat, awas, penetrasi bukan yang itu ya, jangan berpikir yang itu, bukan penetrasi yang itu. Oke, saya jelaskan. Yang pertama, perubahan tentang ini ya, difusi, pancaran dari kebudayaan lain. Misalnya gini, di Mojokerto ya, di Mojokerto ini ada beberapa etnis ya, ada Jawa, Madura, Tionghoa, apalagi ya, kemudian Flores, Papua ya, jadi macam-macam. Nah, adanya orang yang macam-macam ini ketika mereka jumlahnya banyak akhirnya menciptakan kebiasaan atau habit ya. Orang Jawa yang makanan khasnya adalah bakmi, kemudian orang Cina yang bakso, nah itu melakukan tukar-tukar. Bahkan sekarang orang Jawa ini lebih suka makan bakso daripada makan bakmi ya. Ini namanya difusi, ada pancaran dari kebudayaan lain. Padahal kalau secara kebudayaan kita khasnya adalah bakmi orang Jawa. Nah kemudian yang kedua asimilasi. Asimilasi ini dua kebudayaan yang saling memancarkan kebudayaannya. Jadi istilahnya misalnya begini, seperti yang saya sebutkan tadi ya, dari hasil difusi tadi bakso dengan bakmi gitu ya, akhirnya lebih mudah gini aja, soto ya. Soto ini makanan khas Tionghoa ya.
soto ini makanan khas Tionghoa, tetapi akhirnya soto ini makanan khasnya orang Jawa, sama dengan bakmi. Kenapa? Karena saya tidak memberi contoh bakmi tadi, karena kayaknya lebih enak, lebih populer di mata kita itu soto daripada bakmi gitu ya. Jadi orang Jawa makan soto, orang Jawa makan bakso, orang Tionghoa makan soto. Nah, orang Tionghoa lebih milih lagi, tidak sekadar soto tapi soto ayam kampung. Kenapa dipilih soto ayam kampung? Ya karena ayam horn ini ayam apa ya? Ayam pedaging gitu ya. Itu banyak mengandung hal yang bisa membuat banyak penyakit, itu konon penelitiannya. Kadar lemaknya tinggi apa dan sebagainya, itu sehingga orang Tionghoa lebih memilih safe ya dengan makan soto. Sedangkan orang Jawa memakan makanan khasnya orang Tionghoa yang dimakan bakso gitu ya, seperti yang saya jelaskan di difusi tadi, pancaran kebudayaan. Kalau pancaran kebudayaan itu kemudian di Mojokerto ada soto, ada bakso gitu ya, ada bakmi. Jadi itu dipancarkan jika ada di tengah-tengah kita. Kemudian setelah asimilasi ini ada pertukaran. Yang dulu ini makanan khasnya ini akhirnya lebih suka dengan yang Tionghoa atau bakso itu ya. Jadi ada asimilasi, pertukaran. Dan yang ketiga akulturasi, penyaringan. Jadi sesuatu ini ada filter gitu ya. Jadi sesuatu yang masuk ini difilter dulu. Jadi misalnya begini, budaya Barat diadaptasi dari segi pakaiannya, tetapi seks bebas ditolak gitu ya. Pakaian-pakaian yang saat ini kita pakai ya, kemeja ini adalah peninggalan dari Barat gitu ya. Tetapi seks bebasnya, walaupun ada sih orang yang berhubungan seks di luar nikah banyak sekarang, apalagi kalau Valentine gitu ya. Akan tetapi di Jawa, di Indonesia itu masih memegang teguh tentang itu. Jadi ketika ada orang kumpul-kumpul itu masih ditangkap gitu ya. Undang-undangnya juga ada ini ya. Nah itu ya namanya akulturasi. Tidak semua kebudayaan itu diterima mentah-mentah, tetapi ada penyaringannya. Nah itu yang akulturasi. Yang keempat sekarang infiltrasi, maksudnya budaya luar secara sembunyi-sembunyi. Nah ini saya beri contoh begini. Ulang tahun ini ada bukan kebudayaan kita, ini kebudayaan Barat. Kalau di kebudayaan kita ini kita malah diminta untuk tasyakuran, kita bersyukur, ya kita introspeksi diri, kita sedih karena umur kita berkurang. Akan tetapi kalau ulang tahun ini kan malah dirayakan dengan besar-besaran, pesta, happy gitu kan. Nah ini dari kebudayaan Barat, tetapi ini sekarang lebih sederhananya begini, ulang tahun saja ya, kita bicara soal ulang tahun saja. Ketika kecil ya, ulang tahun itu dirayakan bersama dengan orang tua, dengan keluarga gitu ya. Tapi semakin besar malah malu ketika merayakan ulang tahun dengan orang tuanya. Mereka anak-anak itu lebih memilih merayakan ulang tahun dengan teman-temannya, dengan teman sekengnya, teman sepermainannya. Kalau yang sudah punya pacar, punya kekasih, maka ingin merayakan berdua di mall, di hotel, di rumah makan gitu ya, di bawah temara lilin, musiknya syahdu. Ya semacam itulah. Jadi ini ada perubahan ya. Kemudian yang terakhir ini penetrasi, awas. Jangan berpikir penetrasi yang itu. Penetrasi di sini maksudnya budaya luar secara paksa. Ya, karena Jerman usai Perang Dunia II itu dibagi menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Ya, ini karena perang secara paksa. Nah, kalau dicontohkan di kebudayaan kita, ini handphone. Adanya handphone ini tidak serta-merta semua orang ini menggunakan smartphone maksudnya. Tapi ada awal mulanya muncul Android, kemudian perusahaan menekankan WA. Ya mau tidak mau karyawannya harus membeli smartphone. Lebih bagus lagi kalau perusahaannya itu memberi fasilitas. Jadi
perusahaan memberikan handphone ya, ini untuk komunikasi kita lah, ini enak, tidak memberatkan karyawan. Nah, tapi kalau tidak ada fasilitas seperti itu, mau tidak mau kan akhirnya menyisihkan uang gajinya untuk beli handphone, padahal dia tidak atau belum butuh Android, dia masih cukup dengan polyphonic gitu ya, atau monophonic. Nah, semacam itu. Akhirnya karena ada tuntutan, ada paksa, sifatnya yang memaksa, bukan memaksa ya, tapi karena kalau dipaksa itu tidak enak, ini himbauan ya. Tapi himbauan tetap lagi memaksa, mau tidak mau akhirnya kita menggunakan ini. Sama halnya ketika kasus yang saat ini COVID-19, kita belum terbiasa e-learning. Kemudian tiba-tiba ada anjuran untuk e-learning, mau tidak mau kita harus kuliah daring. Ya, mau tidak mau. Ada yang tidak mau ya, dicuek, kemudian tidak hadir di daring gitu ya, tidak ada absensi, tidak muncul, padahal online dia ada dimanapun dia bisa kuliah. Ini loh menariknya. Tapi ada juga kan merasa cuek, tidak mau kuliah online kayak gitu kan. Ya online nanti bisa apalah bla. Jadi semacam itu. Ini yang dimaksud penetrasi. Nah, ini dampak. Jadi proses dinamikanya. Nah, dampaknya juga ada 5 ya: cultural lag, cultural survival, cultural conflict, ya, cultural shock, kemudian future shock. Ada 5. Nah, apa saja itu maksud dari cultural lag? Jadi perbedaan taraf kemajuan unsur kebudayaan suatu masyarakat. Jadi begini, handphone tadi yang seperti saya contohkan tadi itu sudah beredar di masyarakat kita. Apakah semua orang yang punya handphone smartphone Android itu bisa memperbaiki handphonenya sendiri? Bisa? Pasti tidak. Ada orang-orang tertentu yang akhirnya memiliki skill khusus ya, entah itu dari dia sekolah, jadi pelatihan, atau dia otodidak. Ini yang buka reparasi handphone. Nah, dari situ ya, akhirnya yang handphonenya rusak, yang belum punya uang untuk beli lagi, maka diservis apa dan lain sebagainya. Nah, ini ada taraf kemajuan unsur kebudayaannya. Yang kedua, cultural survival. Jadi adanya unsur kebudayaan yang tetap bertahan ketika yang lain mulai luntur. Ya. Oke. Salah satu contohnya yang sudah mulai luntur ini sikap-sikap kebersamaan kita, ini gotong royong. Nah, gotong royong ya, ini sudah mulai berkurang, ini sudah mulai luntur ya. Dulu gotong royong ini adalah sebagai salah satu simbol kebersamaan kita, khususnya di pedesaan gitu ya. Kita mau bangun rumah, mau kerja bakti, atau mau ada hajatan, itu gotong royong. Nah, sekarang ada kebutuhan pribadi yang harus diselesaikan, sehingga ketika ada himbauan untuk dimintai tolong gotong royong, mereka lebih memilih tidak berangkat, apalagi mereka lebih memilih bekerja lembur. Nah, kalau dulu ya itu ada sebuah keharusan ketika ada himbauan untuk gotong royong besok membersihkan sungai gitu ya, biar nanti musim tanam itu tidak kekurangan air gitu ya. Tapi saat ini sudah banyak yang fake. Mengapa? Karena masyarakat di pedesaan tanah-tanahnya sudah mulai dijual, dibeli orang-orang kaya yang akhirnya memilih modal itu menghubungi perusahaan, sehingga orang mereka akhirnya memilih lebih bekerja di pabrik sebagai buruh, bukan lagi sebagai petani. Sehingga ketika ada himbauan gotong royong membersihkan sungai, ya, mereka sudah tajuk-tajuk. Saya tidak punya sawah kok, kenapa? Nah, akhirnya memilih untuk bayar. Ya, itu kalau bayar sebenarnya itu kan ditetapkan ketika orang-orang sering tidak hadir di himbauan untuk gotong royong. Akhirnya pemerintah, pemimpin, kepala desa, kepala suku itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, cultural konflik, pertentangan karena adanya perubahan kebudayaan. Nah, ini kalau di dalam keluarga itu pernah kan kalian berebut remote televisi ya, dengan kakak, dengan ibu, dengan apa, ingin menonton sepak bola, tetapi yang kakak atau ibu ingin menonton sinetron. Nah, ini yang namanya cultural konflik, ada perbedaan kebudayaan ya, pertentangan.
Kemudian yang keempat, cultural shock. Jadi ada semacam kecemasan karena kehilangan atau tidak mengenal simbol kebudayaan. Ya, ini kalau di sini apa ya? Oh gini. Jadi dulu di masyarakat kita, ya perempuan itu tabu untuk pulang malam. Ya. Tapi sekarang pulang jam maghrib, oke. Pulang jam 9, oke. Bahkan pulang tengah malam. Terlepas dari alasannya ya, mengapa? Ya, ini sudah ada pergeseran, jadi semacam itu. Nah, kalau sekarang kan ada kemaluman, ada perubahan dinamika gitu ya. Kalau dulu itu anak pulang maghrib aja itu sudah jadi bahan perbincangan tetangga. Tetangga-tetangga itu pada ngomong, wah ini anak ini kok jam segini baru pulang ini, sangat tabu. Tapi karena sekarang sekolah itu mulai jam 3 selesainya ya, jam 3 sore, kemudian ada ekstra atau apa mengerjakan tugas dengan teman-temannya sehingga maghrib baru pulang. Nah kalau dia sudah bekerja itu ya, ada shift sore pulang jam 12 malam, masyarakat tidak bisa menolak karena ini ada perubahan dinamika. Yang dulu itu perempuan lebih banyak di rumah, sekarang bekerja. Ya ini tidak karena tuntutan perekonomian. Ini bukan tuntutan tapi tuntutan perkembangan zaman gitu ya. Gini logikanya, dulu orang-orang dulu itu slow, kalau bahasanya kawan-kawan Jogja itu slow. Ya karena bertani itu waktunya banyak. Ya. Selain bertani kemudian punya sapi, punya kambing, punya ayam. Itu ketika ada kebutuhan apa dijual satu. Nah kalau kaum kekinian itu nggak ada hal semacam itu. Kerja gaji katakan 4 juta, ya kan, gaji katakan 4 juta. Untuk menjajal sepeda 1.200.000, untuk menjajal HP 300, ya. Untuk mencicil kamera misalnya, atau untuk apa lagi, akhirnya mereka harus bekerja. Ya, ada tuntutan yang ingin menyamakan dengan yang lain tadi seperti handphone itu tadi. Di masyarakat kita ketika ada tetangga beli motor NMAX gitu ya, ini jadi perbincangan yang sangat serius walaupun tidak serius-serius amat, tapi mengganjal di perasaan di hati kita masing-masing. Itu ya akhirnya orang tua, tetangga, pacar, kayaknya kalau beli mobil baru, motor baru, ya itu mempengaruhi, ya. Dan yang terakhir, future shock. Dampak dinamika ini adalah future shock, keterkejutan terhadap masa depan. Salah satunya ini hoax. Dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali bersebaran hoax. Sebenarnya tidak hanya di COVID ini, ya, Indonesia ini banyak sekali penyebaran hoax gitu. Ada kecemasan kan ketika melihat hoax itu. Ya padahal itu belum tentu kebenarannya. Ini semacam itu. Nah, kemudian yang poin selanjutnya ini adalah penyesuaian antar budaya. Nah, ada faktor intern gitu ya, watak, kecakapan dan attitude-nya. Jadi yang faktor eksternnya besar kecilnya perbedaan dan lingkungan. Jadi kalau watak, kecakapan dan attitude-nya itu bagus, solid ya, pergeseran kebudayaan itu, perubahan atau dinamikanya itu kemungkinannya sangat kecil ya. Atau dampak-dampak lingkungan gitu ya. Kayak misalnya di desa dulu tidak ada pabrik, sekarang ada pabrik, pendapatannya itu pasti gitu ya. Perubahan pola hidup, perubahan itu sehingga berbeda juga. Itu menciptakan perubahan di masyarakatnya. Ada kecemburuan sosial yang membuat mereka misalnya yang bekerja pabrik ini tiba-tiba bulan pertama dia punya handphone baru, kemudian di bulan kedua dia mencicil motor baru, tahun depan mencicil mobil baru. Ini akhirnya menciptakan habit, orang lain ikut sehingga besar kecil perbedaan dan lingkungan itu juga mempengaruhi. Nah, sekarang ini berbicara soal kebudayaan nasional Indonesia ya. Apakah kebudayaan nasional kita ini mengalami perubahan? Iya. Mau tidak mau, ya. Ini kita mengalami perubahan. Jadi kebudayaan kita, budaya timur itu memiliki sifat mistik.
mistik sendiri sekarang sudah mulai berkurang. Orang sudah mulai tidak percaya mistik. Ya. Kenapa orang-orang percaya hoax? Itu karena sebenarnya ada kebudayaan kita yang percaya dengan mistik. Mistik itu kan kita tidak perlu mempercayai sampai menyelidiki. Hei, di pohon besar itu ada demitnya, jangan dekat-dekat ke sana. Yang mistik. Sehingga tidak ada yang mau mendekat ke sana. Nah, tapi sekarang orang-orang sudah mulai tidak percaya mistik. Akhirnya pohon itu yang besar itu ditumbangkan. Menurut penelitian, pohon besar itu akarnya kuat menjalar ke tanah. Akar yang menjalar ke tanah itu di sekitarnya sumber airnya bagus. Nah, ini mungkin kebudayaan orang-orang terdahulu itu mau menciptakan mitos, mistik gitu ya, bahwa ada jin, ada penunggunya di sana, sehingga tentunya ini diciptakan untuk menjaga ekosistem alam. Ya, ini sudah mulai kan mistik, intuitif. Udah kita ini intuitifnya kuat. Handphone gitu ya, kadang-kadang belum ada yang bisa handphone benar diutak-utak handphonenya rusak, ini bisa. Itu ada, dan satu-satunya di Indonesia. Misalnya ini motor ya, mobil itu di mana-mana itu nggak ada tambal ban. Ya, di Indonesia keren, ada tambal ban. Intuitifnya itu, wah, nemu aja caranya. Kemudian bersifat religius, ya sangat religius kebudayaan kita. Walaupun religius ini bukan soal agama ya, agama apa ya, tapi sistem kepercayaan kita. Kalau di Indonesia kan kebetulan ada Islam, Kristen dan lain-lain itu. Buddha, Hindu, ya. Ada macam-macam gitu ya. Ini inti budaya kita ya. Inti kebudayaan kita ini terletak pada intelektualnya, tapi pada hatinya yang menyatukan akal budi, intuisi, intelijensi, dan juga perasaan. Jadi sangat halus. Beda dengan Barat, ini bertentangan. Ini berbanding terbalik. Kalau di Barat itu individualitas dan objektivitas. Makanya kalau kita datang ke perumahan, ya perumahan itu kan sistem pola yang bercerminan dari kebudayaan Barat, sehingga orang kampung, orang desa dengan orang perumahan pola hidup ini berbeda. Ya, bahkan satu sama lain, ujung blok E sama blok A itu mungkin tidak kenal, blok E sama blok A itu tidak kenal, ya. Nah, ini yang terletak pada budaya Barat yang bercermin, yang ada juga di kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia. Jadi semacam itu. Nah, oke, jadi itu yang perlu saya bicarakan di video kali ini tentang kebudayaan, faktor dan dinamika kebudayaan itu sendiri. Jadi Indonesia ini terus mengalami perubahan-perubahan karena memang zaman itu berubah, kebudayaan berubah gitu ya. Kalau dulu orang suka nonton wayang, sekarang lebih suka nonton YouTube. Sehingga saya pun akhirnya menyampaikan materi melalui YouTube. Oke, cukup sampai di situ. Bicara soal kebudayaan. Bila nanti ada yang kurang jelas, silakan bertanya dan komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya, Ahmad Fatoni. Salam dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.